Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan penelitian kami dengan judul Perancangan dan Implementasi Data Warehouse Analisis Kelulusan Mahasiswa Menggunakan Metode ETL. Lanjut. Di sini, kita ada berempat. Yang pertama ada, Dewi Asari, yang kedua ada Hilda, lalu yang ketiga ada Priscilia, dan yang terakhir ada Arif Muhammad. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakangnya dulu. Perguruan tinggi menghasilkan berbagai data akademik mahasiswa yang berpotensi dianalisis untuk mengetahui faktor kelulusan. Namun, data yang tersebar dan tidak terintegrasi menyulitkan proses analisis data warehouse dengan proses ETL menggunakan SSIS digunakan untuk mengintegrasi dan mengolah data. Kemudian divisualisasikan melalui Power BI guna mendukung pengambilan keputusan akademik. Data yang digunakan berasal dari sebuah dataset Excel berisi informasi akademik mahasiswa. Dataset ini memuat beberapa atribut penting seperti nama, jenis kelamin, umur, status menikah, kehadiran dalam bentuk persentase, partisipasi diskusi, nilai tugas dalam hitungan rata-rata, aktivitas e-learning, IPK, dan status akademik lulus atau tidak. Baik, selanjutnya saya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Saya akan menjelaskan tujuannya. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan membangun data warehouse yang mampu mengintegrasikan data akademik mahasiswa sebagai dasar analisis kelulusan. Penelitian ini juga menerapkan proses ETL dalam pengolahan data akademik agar data terstruktur dan siap dianalisis, serta menyajikan hasil analisis kelulusan mahasiswa dalam bentuk dashboard visualisasi menggunakan Power BI guna mendukung pengambilan keputusan akademik. Konsep data warehouse itu berfungsi sebagai repositori data terpusat yang dikembangkan khusus untuk keperluan analisis dan pendukung keputusan. Data di dalamnya dikumpulkan dari berbagai sumber akademik mahasiswa, disusun secara terintegrasi, dan disimpan dalam bentuk historis. Berbeda dengan sistem basis data operasional, data warehouse memungkinkan analisis data dari berbagai sudut pandang seperti program studi, angkatan, serta faktor-faktor yang memengaruhi kelulusan mahasiswa. Arsitektur data warehouse sendiri yang diterapkan dalam penelitian ini yaitu mencangkup sumber data akademik mahasiswa, kemudian tahapan ETL-nya, penyimpanan data warehouse menggunakan ETL server, serta penyajian data melalui Power BI. Data akademik diolah terlebih dahulu melalui proses ETL sebelum disimpan dalam data warehouse untuk selanjutnya dilakukan analisis kelulusan mahasiswa. Kami menggunakan Visual Studio dan SSIS, yaitu SQL Server Integration Service, merupakan perangkat lunak yang digunakan untuk mendukung proses ekstrak, transform, dan load, atau yang biasa disebut dengan ETL. SSIS sendiri dikembangkan dan dioperasikan melalui Visual Studio sebagai lingkungan pengembangan aplikasi. Dengan memanfaatkan SSIS, proses integrasi data dari berbagai sumber dapat dilakukan secara otomatis, terstruktur, dan efisien sehingga mendukung pengelolaan data dalam skala besar. Selanjutnya, bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya ada data flow task atau SSIS. Pada data flow task, data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup data kehadiran, nilai tugas, serta indeks prestasi kumulatif atau IPK.
Seluruh data tersebut diproses melalui tahapan data flow untuk memastikan data telah terintegrasi dan siap dimuat ke dalam data warehouse sebagai dasar analisis kelulusan mahasiswa. Selanjutnya, ada OLE DB Search berfungsi untuk mengekstraksi data akademik mahasiswa dari database SQL Server. Pada tahap ini ditentukan koneksi database serta tabel sumber yang digunakan, seperti tabel kehadiran, nilai tugas, dan IPK mahasiswa. Tahapan ini merupakan bagian dari proses ekstrak dalam metode ETL. Selanjutnya ada validasi dan merge data. Setelah data diekstraksi, dilakukan proses validasi untuk memastikan kesesuaian struktur dan format data. Selanjutnya, data yang berasal dari beberapa sumber digabungkan menggunakan komponen merge join berdasarkan atribut yang sama, seperti identitas mahasiswa atau program studi. Tahapan ini bertujuan untuk menghasilkan data yang terintegrasi dan siap dimuat ke dalam data warehouse. Selanjutnya, itu ada struktur data warehouse. Struktur data warehouse dirancang untuk menampung data akademik mahasiswa yang berkaitan dengan analisis kelulusan. Tabel utama menyimpan informasi terintegrasi mengenai status akademik mahasiswa, sedangkan kolom lainnya merepresentasikan berbagai faktor pendukung kelulusan seperti kehadiran, partisipasi diskusi, nilai tugas, aktivitas e-learning, atau IPK. Selanjutnya ada OLE-DB Destination. OLE-DB Destination berfungsi untuk memasukkan data yang telah melalui proses ETL ke dalam data warehouse. Pada tahap pemetaan atau mapping, setiap atribut data disesuaikan dengan kolom tujuan yang relevan guna menjamin keakuratan dan kesesuaian penyimpanan data. Tahapan ini merupakan bagian dari proses load dalam metode ETL. Selanjutnya ada Power BI. Power BI dimanfaatkan sebagai media pendukung bisnis intelijen untuk menyajikan informasi hasil pengolahan data warehouse kelulusan mahasiswa. Melalui integrasi langsung dengan basis data warehouse, berbagai indikator akademik seperti tingkat kehadiran, partisipasi pembelajaran, capaian nilai, IPK, serta status kelulusan dapat disajikan dalam bentuk visual yang informatif dan mudah dianalisis. Tampilan dashboard pada Power BI menyajikan ringkasan data kelulusan mahasiswa yang telah melalui proses integrasi dan transformasi data. Dashboard ini dirancang secara interaktif sehingga pengguna dapat menelusuri data lebih lanjut melalui penyaringan dan eksplorasi data guna mengidentifikasi pola kelulusan serta faktor-faktor akademik yang berpengaruh secara lebih mendalam. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih teman-teman hasil pemaparannya, telah menjelaskan pemaparan materinya. Selanjutnya saya akan mendemokan aplikasi demo dari proses ETL sendiri. Pertama, kita harus ke SQL Server, software SQL Server. Di sini kita bisa membuat sebuah file atau database dengan nama dewi_mahasiswa. Di sini lalu kita harus membuat table. Nah, datanya sendiri itu saya mengambil dari Excel. Dataset mahasiswa dari Excel ini. Ini datanya. Nah, kita akan membuat table di SQL Server menggunakan data dari Excel tersebut. Dengan pertama kita bisa buat table mahasiswa terlebih dahulu. Kita buka desain. Nah, kita bisa nih sesuaiin kolom-kolom di sini. Nah, karena di sini ada sekitar 10 kolom, kita akan bagi 2. Tujuannya agar nanti data warehouse ini dibagi 2, lalu kita akan menyatukannya. Nah, di sini kita bisa tambahkan sebagai primary key, yaitu NIM mahasiswa, lalu kedua ada jenis kelamin, umur, status menikah, dan status akademik.
Nah, ini data tipe datanya itu varchar, lalu yang primary key-nya itu char. Lalu selanjutnya kita akan membuat tabel nilai mahasiswa, yaitu isi dari kolom yang telah kita bagi dua tadi. Sisanya yang belum masuk, kita akan masukkan di tabel ini. Dengan nama sama aja, kita pakai primary key-nya di mahasiswa, lalu nama mahasiswa, kehadiran, partisipasi diskusi, nilai tugas, aktivitas, learning, dan IPK. Di sini kita jadikan primary key. Oke. Lalu selanjutnya, kita harus membuat gabungan tabel dari kedua tabel tersebut, yaitu kita namakan table destination. Nah, di table destination itu isinya ada kolom-kolom dari tabel nilai mahasiswa dan juga tabel mahasiswa. Di sini sama nih mahasiswa sebagai primary key, lalu nama mahasiswa, kehadiran, partisipasi diskusi, nilai tugas, aktivitas e-learning, IPK, jenis kelamin, umur, status menikah, dan akademik semuanya ada di sini. Jika semuanya sudah dibuat, akan menghasilkan 3 tabel seperti ini, akan muncul di database yang telah kita buat sebelumnya. Lalu kita bisa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu proses ETL. Saya memakai Visual Studio untuk proses ETL-nya, Visual Studio SSIS. Nah, di sini saya menggunakan beberapa operator. Di sini saya menggunakan pertama operator oleh DB, oleh source DB. Saya klik dulu di sini. Nantinya kita bisa konekin dulu nih, apa namanya, koneksi dari database-nya. Karena saya udah buat di sini. Terus kita tabel yang mau kita ambil tuh tabel yang mana? Karena ini oleh DB-nya buat mahasiswa, berarti saya mengambilnya tabel mahasiswa. Baik, terus selanjutnya yang nilai mahasiswa juga seperti itu, sama aja. Karena di database yang sama, saya memilih koneksinya itu di data warehouse mahasiswa juga. Nah, untuk tabelnya itu sama aja, tapi beda penempatan. Nah, setelah dua-duanya udah kita masukin oleh DB source-nya, kita akan lanjut proses sort. Di sort ini kita akan ditampilkan struktur data yang sudah kita buat dari masing-masing apa namanya tabelnya. Di sini ada nih mahasiswa, nih mahasiswa. Kita checklist aja semuanya di sini. Terus yang ininya juga di checklist. Begitu juga yang eh, tabel yang kedua, nilai mahasiswa, kita checklist semuanya. Oke, selanjutnya itu karena kita udah memisahkan tabel satu dengan tabel yang lain, atau kita bisa sebut dua tabel, kita harus melakukan merge join untuk menyatukan kedua tabel tersebut. Ini adalah proses join. Di sini, yang di bagian sortnya kita bisa checklist semua, lalu bagian joinnya kita hanya menceklis bagian primary key-nya. Yang satunya juga. Lalu kita hubungkan. Oke, kalau udah, selanjutnya itu adalah proses operator oleh DB destination. Nah, fungsinya ini setelah kita joinin kedua table tersebut, kita harus ada operator ini. Fungsinya untuk agar table kedua yang sudah kita gabungkan itu muncul di SQL server kita. Ini sama ya, DW mahasiswa IPK, terus table itu destination. Oke, lalu kita run, kita running.
semuanya. Udah aman. Nah, nanti kalau misalkan prosesnya sudah berhasil, akan masuk datanya seperti ini. Lalu kita akan ke Power BI untuk proses visualisasinya. Nah, nantinya jika ingin mem- mengekspor mengimport dari SQL Server yang sudah kita proses, datanya bisa di sini. Di sini kita bisa masukin aja SQL Servernya. Nah, nanti akan disuruh masukkan nama server kita dan database-nya. Karena saya sudah import, hasilnya nanti akan seperti ini. Aktivitas IPK dan lain-lain sampai umur, semuanya akan muncul dan ini adalah hasil dari data yang sudah saya ETL. Di kehadiran mahasiswa, kita bisa lihat. Kita misalkan mau lihat si Aldi. Aldi ini kehadirannya 98. Lalu gimana sih status akademiknya dia? Itu lulus. Lalu dia partisipasi diskusinya 80. Dan aktivitas e-learningnya itu dia sebanyak 83. Nah, nilai tugasnya itu rata-rata di 87. Dan IPK-nya itu 357. Nah, misalnya kita mau ngelihat mahasiswa Kiki. Kiki ini lulus atau enggak sih? Gimana akademiknya dia? Nah, di sini bisa kelihatan semua ya, terlihat. Di sini kehadirannya itu 73. Lalu di sini dia dinyatakan lulus. Nah, partisipasinya itu 99 nilainya. Lalu di sini aktivitas e-learningnya dia cukup aktif, sebanyak 88. Lalu nilai tugasnya itu selalu bagus, di angka 91. Dan IPK mahasiswanya itu tinggi ya, 3,77, termasuk tinggi. Nah, jadi dari proses ETL sendiri, kita dapat menghasilkan, atau kita dapat mengolah datanya itu sehingga kita dapat membuat datanya, memvisualisasikan datanya dengan Power BI. Jadi proses ETL ini sangat membantu jika kita mempunyai data yang sangat banyak, terutama karena data warehouse itu datanya sangat banyak. Baik, mungkin sekian demo yang telah saya jelaskan, saya kembalikan kepada Kak Hilda. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan. Dari hasil analisis ini, data akademik mahasiswa berhasil diintegrasikan ke dalam data warehouse melalui proses ETL menggunakan SSIS. Data yang telah dibersihkan dan ditransformasi dapat dianalisis dengan lebih mudah melalui dashboard Power BI. Hasil analisis menunjukkan adanya keterkaitan antara kehadiran, aktivitas pembelajaran, nilai tugas, IPK, dan status kelulusan mahasiswa, sehingga membantu pihak akademik dalam memahami kondisi dan pola kelulusan mahasiswa. Lalu kesimpulannya, penelitian ini berhasil merancang dan mengimplementasikan data warehouse untuk analisis kelulusan mahasiswa. Metode ETL menggunakan SSIS terbukti efektif dalam mengintegrasikan data dari Excel ke SQL Server, sedangkan visualisasi Power BI mampu mendukung pengambilan keputusan akademik secara lebih cepat dan akurat. Next.
Demikian presentasi dari kami mengenai perancangan dan implementasi data warehouse analisis kelulusan mahasiswa menggunakan metode ETL. Terima kasih.